menuju Allah karena ia masih selalu melirik pada syahwatnya. Malane sebagian ulama mengatakan labhuz zanabir al-ajsam al-mukrihah aisaru min labhis syahwat ala qulubil mutawajjihah. Menyengatnya kumbang pada tubuh yang terluka itu lebih ringan daripada menyengatnya syahwat pada hati yang menghadap. Jadi ketika kita madhep kan Gusti Allah kok disengat karo syahwat, nah luwih bahaya timbangane ditutup karo kumbang. Pas ngentupe ning awak kita sing luka bisa. Si ringan kuwi. Niku hal yang kedua. Terus hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah kelalaian. Yang mana kelalaian ini yang diistilahkan dengan junub batin. Dengan junub batin. Orang yang junub tidak suci dan dilarang melakukan ibadah atau memasuki masjid. Orang yang berjunub batin juga tercegah dari memasuki hadirat ilahi. Nah, apa tuh yang disebut dengan hadirat itu? Dewa hadirat itu. Al-hadrah pada alinea halaman 3 alinea 2 niku. Kata niku. Al-hadrah adalah tercurahnya hati bersama Allah. Ini yang biasa ada istilah hudur. Nah, istilah hudurul qalbi. Hati yang hadir. Maksudnya hati hadir itu hatinya tercurah. Tercurah, terfokus hatinya. Nah, al-hadrah adalah tercurahnya hati bersama Allah. Ia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama namanya hadratul qulub. Hadratul qulub ini dialami oleh orang-orang yang masih bergerak suluk. Yang kedua adalah hadratul arwah. Hadratul arwah ini akan dialami oleh orang yang hampir usul. Dan yang ketiga adalah hadratul asrar. Hadratul asrar ini akan dialami oleh orang-orang yang sudah sampai pada tujuan, orang yang sudah usul. Nah, atau hadratul qulub ini dimiliki oleh orang yang masih di maqam muraqabah. Dia ketika beribadah, ketika bersikap apapun selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Itu muraqabah. Orang yang masih di posisi ini. Terus yang hadratul arwah ini dimiliki orang yang ada di makam musyahadah. Di makam musyahadah. Jadi dia al-ihsan nih kalau fa'bud ka'annaka tarahu. Nah, ini kalau ka'annaka tarahu itu musyahadah. Dan nek iso tarahu fa innahu yaraka. Lah, fa innahu yaraka ini muraqabah tadi itu. Nah, terus sedangkan hadratul asrar dimiliki oleh orang-orang yang ada di maqam mukalamah, munajat dengan Allah. Nah, penjelasan dalam kaitan ini ngeten, bahwa selama rohani itu masih berubah-ubah, kadang-kadang ingat kepada Allah, kayak awake dhewe ini kan kadang-kadang keringan, kadang-kadang lali loh. Nah, maka inilah berarti ini masih berada di dalam hadratul qulub. Kalau kita pas bisa berkonsentrasi, bisa tercurah hati kita kepada Allah, ini namanya hadratul qulub. Ketika ia telah merasa tenang sebab dapat tercurah secara berkelanjutan, dia selalu terus iso suwe oleh ingat karo Gusti Allah. Laline kur karek saiki to bahkan wis gak lali wis. Maka orang yang seperti ini nanti ini sudah berada di maqam hadratul arwah. Hadratul arwah, benar. Dan ketika ingatnya kepada Allah itu sudah melekat, gampangannya wis mendarah daging bisa, wis mendarah daging.
maka dia akan selalu tercurah dan terlalu bersih hatinya. Nah, orang ini yang berada di posisi hadratul asrar tadi. Nah, poinnya di sini, al-hadrah itu suci, seperti halnya masjid itu suci, bersih dan luhur, yang tidak akan dapat dimasuki kecuali oleh orang yang suci. Sebagaimana masjid tidak bisa dimasuki kecuali orang yang suci dari jinabah. Haram bagi hati yang jinabah untuk memasukinya. Jinabahnya hati adalah kelalaiannya dari Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja hingga kamu mandi junub. Nah, pemahaman ayat ini kalau dalam pandangan ahli hakikatnya, artinya janganlah kamu mendekati sholat. Yang dimaksud sholat ini yaitu al-hadrah. Jangan kamu mendekati kehadapan Allah sementara kamu masih dalam kondisi mabuk. Mabuk sebab apa? Sebab cinta pada dunia dan masih menyaksikan selain Allah. Itu yang menjadikan dia mabuk. Sampai kamu sadar dan dapat merenungi apa yang kamu ucapkan di hadapan Sang Maharaja. Janganlah kamu mendekati al-hadrah dalam keadaan junub akibat jima yang berupa kelalaian dan menyaksikan selain Allah, hingga kamu bersuci dengan air kegaiban. Nah, air kegaiban niku pun wonten jlentrehane terus niku maksud bersuci dengan air kegaiban niku dipun terusaken ngantos ayat niku saterusé. Tapi poinnya sudah kita tangkap tadi. Selanjutnya hal yang keempat. Hal yang keempat adalah dosa yang belum ditebus dengan taubat. Syekh Ahmad bin Abil Halari berkata, Sami'tu Syekhi Aba Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an yaqul, idza tadatin nufus tarkal asam jalat fil malakut wa raja'at ila sahibiha bi tara'ifil hikmah min ghairi ayu addiya ilaiha alimun ilman. Aku mendengar guruku Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ketika jiwa telah membiasakan diri untuk meninggalkan berbagai dosa, maka ia akan berkelana di alam malakut dan kembali kepada tuannya dengan membawa berbagai macam hikmah yang orang berilmu tidak akan dapat menyampaikan hikmah seperti itu. Nah, dia akan memperoleh ilmu hikmah itu yang orang-orang alim itu gak bakal iso koyo niku. Nah, kemudian Syekh Ahmad bin Hanbal menanggapi, engkau benar wahai Ahmad, gurumu juga benar. Di dalam Islam, aku belum pernah mendengar cerita yang lebih mengagumkan daripada cerita ini. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam yaklam. Barang siapa mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewariskannya ilmu yang belum ia ketahui. Dosa yang belum ditebus taubat menghalangi seseorang dari memahami rahasia-rahasia yang halus. Pintu menuju perbendaharaan Allah tersembunyi. Yang tersembunyi adalah taubat. Pintunya adalah taubat. Tapi harus kita pahami apa yang kita sebut taubat. Taubat itu kalau pemahaman umum ada 3 unsur. Jadi taubat itu kita berhenti dari dosa yang kita kerjakan dan kita menyesali atas dosa-dosa yang sudah kita kerjakan itu.
Dan kita berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak akan mengulanginya kembali. Atau kalau ditambah lagi ada penyesalan tadi itu. Penyesalan pun ada 3 itu. Itu kan tobat pengertian secara umum begitu. Tobat pengertian secara umum begitu. Tetapi tobat secara khusus itu pengertiannya adalah kesadaran dan penghayatan pada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Kita sadar, kita faham, kita itu tidak ada kemampuan apapun. Tapi seringkali kita berlagak seperti orang yang punya power, punya kekuatan. Sehingga kadang-kadang orang yang berlebihan menjadi muncul kesombongannya. Karena merasa ada kemampuan itu. Ketika kita merasa memiliki kemampuan ini berarti suatu kesalahan. Dia tidak paham dengan kata la haula wala quwwata illa billah. Kalau ini suatu kesalahan, maka kembalikan. Sadarlah kalau kita itu memang sama sekali tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Itu yang pertama. Kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apapun itu sumbernya dari Allah. Dan tentu harusnya berpulang kepada Allah. Maka segala apapun yang menimpa pada kita, baik itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang baik atau yang tidak baik, semuanya bersumber dari Allah. Maka taubat kita adalah semuanya kita kembalikan kepada Allah. Niku jadi penghayatan 2 hal niku. Ini pemahaman taubat itu seperti itu. Kenapa kok kita pahami seperti ini? Kita lihat Rasulullah itu manusia, salah satu utusan di mana semua utusan Allah itu al-maksum. Artinya al-maksum terjaga dari melakukan dosa. Tidak mungkin dosa. Rasulullah yang tidak punya dosa itu begitu kuatnya dalam bertaubat. Sampai dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan istighfarnya sekian, istighfarnya sekian. Kan seperti itu. Rasulullah yang pasti tidak ada dosanya aja seperti itu, kok masih taubat? Maka dari sini kita pahami taubat itu tidak harus semuanya dari kesalahan. Atau bisa kita anggap tadi itu suatu dosa, tapi dosa yang secara syariat itu bukan dosa mestinya. Makanya nanti kalau kita korelasikan dengan yang pengertian secara umum dengan yang khusus, nyambung, sakit nyambung. Jadi ini Bu. Nah, jadi kenapa semua yang datang kepada kita ini sumbernya dari Allah, dan apapun yang datang dari Allah sifatnya selalu sempurna, tidak ada yang najis. Tapi yang muncul dari diri kita ini adalah satu bentuk kekurangan. Kalau kita ketika kita menerima apa yang datang dari Allah dan kita yang nakis tidak mampu melaksanakan yang datang dari Allah, berarti kita kembalikan kepada Allah. Nah, pasrah datang Gusti Allah. Itulah apa artinya taubat secara khusus ini. Nah, apabila hamba mengembalikan urusannya kepada Allah, maka Allah sendiri akan mengajarkan ilmu yang halus agar kehendak hamba itu bersesuaian dengan iradah Allah, kemampuan hamba sesuai dengan kodrat Allah, hidup hamba sesuai dengan hayat Allah, dan pengetahuan Allah sesuai dengan ilmu Allah. Dan dengan begitu jadilah hamba mendengar karena sama Allah, melihat karena basar Allah, dan berbicara karena kalam Allah.
Niki nek teng hadis niku sing disebut kuntu sam'ahu wa basarahu niku lho. Nah, ini nih dari kalangan orang ahli hakikat, orang yang seperti ini adalah orang yang amalnya lillah wa billah wa fillah. Niku mau sing ngoten niku. Nah, apabila semuanya berkumpul pada seorang hamba, maka jadilah hamba itu insan sirrullah, insan yang menampung seluruh rahasia-rahasia Allah. Pun alhamdulillah jam 09.00 kita bacakan soal nggih. Soal 120 halaman 68. Halaman 68. Seorang wanita, wes iki kok balik nih, halaman 86 ya. Soal 124. Ilmu yang sudah diamalkan dan belum diajarkan ke orang lain, itu apakah masih melaknat dirinya? Jawaban: orang yang memiliki ilmu syar'i kemudian telah mengamalkannya akan tetap mendapat laknat jika tidak mau mengajarkannya pada saat ilmu itu dibutuhkan orang lain, karena ia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang sedang dibutuhkan, atau biasa kita kenal istilahnya dengan kitmanul ilmi. Jadi artinya ngeten, wong niku dari duwe ilmu, tugasnya diamalne, terus di samping diamalne disebarne, nasrul ilmi. Nah, untuk menyebarkan ilmu ini nanti ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, tapi ada kalanya haram. Nanti kita lihat kondisinya. Nah, yang wajib itu adalah ketika ilmu itu sedang yang wajib dan yang sunat itu ketika ilmu itu sedang dibutuhkan. Jadi enek uang butuh, mungkin uangnya ora ngerti sholat, dia itu tapi karep sholat. Nah, kita yang tahu ilmunya sholat, tidak mau mengajarnya, ini berarti masuk dalam golongan orang yang menyembunyikan ilmu. Dan ini termasuk orang yang berilmu yang dilaknat oleh ilmunya itu. Makanya waktu kitab Az-Zawajir disebutkan termasuk dosa besar yang ke-44 adalah menyembunyikan ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang aku turunkan, setelah hal itu aku jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang dilaknat oleh para orang yang melaknat. Nah, yang dimaksud menyembunyikan ilmu ini dalam ayat ini niku sing kula garis bawah niku, kula garis ning sore niku, wal kasmu tarku ilhari syai' al-muhtaji ila ilharihi. Menyembunyikan adalah tidak mau menjelaskan sesuatu yang butuh untuk dijelaskan. Itu namanya kitman. Nah, dalam ayat itu qila wa fil ayati dalalatun ala anna man amkanahu bayan usuluddin bidalail aqliyah liman kana muhtajan ilaiha summa tarakaha aw katama syai'an min ahkami syar'i ma'al hajati ilaihi faqad lahiqahu hadzal wa'id. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mampu menjelaskan tentang usuluddin dengan dalil-dalil akli
kepada orang yang membutuhkannya, tapi dia tidak mau mengerjakan. Dia tidak mau mengerjakan. Atau dia menyembunyikan ilmu hukum-hukum syara, padahal ilmu itu sedang dibutuhkan, maka ia termasuk orang yang terkena ancaman di dalam ayat Al-Quran tadi. Terus qala ba'dul mufassirin dallat al-ayatu ala anna hadzal qisman minal kabair. Ayat itu menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu ini termasuk dosa besar. Terus di halaman 90, tanbihun akdu hadhihi kabiratan wa ma sarraha bihi ghairu wahidin minal mutaakhirin wa ka'annahum nadharu ila ma dzakartuhu min hadzal wa'id asyadid fihi wa laisa dzalika ala itlaqihi. Peringatan, perbuatan menyembunyikan ilmu ini dianggap sebagai dosa besar. Itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh tidak hanya satu ulama mutaakhirin. Seolah-olah ulama mutaakhirin menganggap hal ini merupakan dosa besar karena dia memandang pada apa yang telah saya sebutkan tadi, yaitu karena memandang laknat yang ada di dalam ayat Al-Quran tadi. Tapi sebenarnya itu tidak mutlak. Tidak semua orang yang menyembunyikan ilmu itu akan mendapat laknat.